Sinta menatap rumah itu lama sebelum membuka pintu. Rumah kecil bergaya kolonial, catnya kusam, jendelanya tinggi dengan kusen kayu tua. Sejak perceraiannya dengan Bayu, ia memutuskan hidup sendiri. Rumah itu murah, bahkan terlalu murah untuk ukuran rumah semewah ini. Rumah itu sudah lama terbengkalai, tetangga sekitar jarang terlihat. Bahkan sempat berbisik rumor bahwa pemilik sebelumnya, satu keluarga, konon mengakhiri hidup bersama dengan melompat ke dalam sumur di dapur belakang. Malam pertama, Sinta sibuk menata pakaian di kamar. Lampu temaram menyinari dinding yang menguning, menciptakan bayangan aneh, seolah ia merasa diawasi. Saat jam menunjukkan pukul 9 malam, tiba-tiba terdengar suara gaduh dari arah dapur. Suara gemericik air seperti anak-anak sedang bermain air. Sinta terdiam. Dengan langkah ragu, Sinta berjalan menuju dapur. Ruangan itu lembab dan dingin. Di sudut dapur, sumur tua berdiri tanpa penutup. Namun, saat ia mendekat, suasana mendadak sunyi. Tak ada suara, tak ada gerakan. Sinta tertegun. Ia menarik nafas dalam-dalam. Lalu, ia pun berbalik hendak kembali ke kamar. Tapi, saat ia sampai di ruang tengah, tiba-tiba kembali ia dikejutkan suara langkah kaki kecil berlari dari tangga ke atas. Suaranya ringan, cepat, seperti anak-anak bermain kejar-kejaran. Sinta mendongakkan kepala ke atas tangga. Dia membeku di tempat. Tangga itu kosong. Tak ada siapapun, hanya lampu tangga yang berkedip pelan. Di dalam kamar, Sinta duduk di tepi ranjang, mencoba berpikir logis. Atau ia yang terlalu lelah? Tepat tengah malam, Sinta terbangun. Dia mendengar suara televisi dari ruang tengah. Suara seperti TV menyala, disertai suara siaran yang samar. Padahal ia yakin tidak menyalakan televisi sebelum tidur. Dengan jantung berdebar, Sinta kembali memeriksa ruang tengah. Benar saja, televisi itu menyala sendiri, menampilkan layar penuh semut hitam dan putih. Ia pun segera mematikannya. Nafasnya memburu, rasa dingin menjalar dari kaki hingga punggung. Saat ia berbalik hendak kembali ke kamar, suara lain datang dari arah dapur belakang. Suara timba tua berdecit pelan seperti seorang sedang menimba air dari dalam sumur. Sinta berdiri kaku di ruang tengah, menatap lorong menuju dapur. Suara itu terus terdengar. Dengan pelan dan hati-hati, ia berjalan menuju dapur. Bulu kuduknya meremang sambil terus diliputi pertanyaan. Siapa orang yang sedang menimba air dari sumur belakang? Dengan perlahan, Sinta mengendap-endap menuju dapur, sementara jantungnya berdetak tak beraturan. Suara aneh dari sumur tua terus memanggil rasa penasarannya. Baru sampai di ambang pintu dapur, nafas Sinta seolah terhenti. Di sana, tepat di pinggir sumur, berdiri 4 sosok berwajah aneh dan asing. Mereka tampak seperti satu keluarga, seorang ayah, seorang ibu berwajah Belanda dan 2 anak perempuan. Keempatnya berdiri berdekatan, tubuh mereka basah kuyup, kulit putih pucat, masih mengenakan piyama. Perlahan, serentak mereka menoleh ke arah Sinta. Tatapan dingin itu membuat tengkuknya meremang, seakan udara dapur seolah membeku. Tanpa suara, tanpa aba-aba, keempat sosok itu tiba-tiba melompat bersamaan ke dalam sumur tua. Suara percikan air dari dalam sumur pun menggema, lalu lenyap begitu saja. Sinta memundurkan langkahnya, gemetar. Dia pun berlari berbalik menuju kamar, yakin sepenuhnya bahwa keluarga berwajah Belanda itu bukanlah manusia. Di dalam kamar, Sinta bersandar di pintu sambil mencoba menenangkan nafasnya. Tangannya gemetar saat mengunci pintu. Lalu, ia memaksakan diri untuk berbaring, berharap bisa tidur nyenyak malam itu. Malam kedua pun tiba. Seusai maghrib, Sinta sedang menyisir rambut di depan cermin, ketika tiba-tiba terdengar bisikan dari luar kamar. Suara laki-laki memanggil namanya. Karena penasaran, ia membuka pintu kamar perlahan. Saat kakinya melangkah ke ruang tengah, ia kembali tercekat. Seorang laki-laki tua berdiri mematung di sana, menatap Sinta tanpa ekspresi, yang membuat ia terkejut. Wajah pria itu sangat mirip dengan almarhum ayahnya. Seketika ia sadar itu bukan ayahnya.
ayahnya sudah meninggal 3 tahun yang lalu. Itu hanya tipu daya. Saat Sinta hendak berbalik mundur, pria itu tiba-tiba berbalik dan melangkah berjalan menuju dapur. Dengan rasa takut yang menekan dada, Sinta mengikutinya dari kejauhan. Pria itu berhenti dan berdiri di tepi sumur, menoleh sesaat ke arah Sinta. Lalu, tanpa ragu, pria itu menceburkan diri ke dalam sumur. Melihat kejadian itu, antara percaya dan tidak, Sinta hanya diam berdiri mematung sambil lututnya gemetar. Sejak teror malam itu, Sinta memutuskan menjual kembali rumah tersebut. Sepertinya makhluk penghuni sumur tua tidak berkenan jika ada manusia yang meninggali rumah itu. Ataukah mungkin sosok keluarga berwajah asing itu adalah penghuni lama yang konon meninggoy secara tragis di dalam sumur tua itu?